Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah dan dijamin duduknya di Masjid Nurul Muhajirin. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita, dan kita enggak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila engkau tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja supaya nikmat-nikmat ini semakin ditambahkan oleh Allah. Dan janji Allah bagi hambanya yang bersyukur itu ditambahkan nikmat-nikmatnya. Allah letakkan di surat ke-14 surat Ibrahim di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir semua dan keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani. Bahasa Qur'annya disebut itiba, agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Kita awali kajian kita pada surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Boleh dibaca terjemahnya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi ternyata perintah bersilaturahim itu langsung dari Allah. Kenapa Allah katakan langsung dari Allah ini? Karena Allah menciptakan kita itu awalnya dari satu, dari Nabi Adam, ciptakan istrinya, baru bertebaran laki perempuan. Dan kita yang sekarang duduk ini keturunan yang mana? Kalau bisa bicara dengan salah sambung,
Oh, nggak ada yang nyambung. Kita keturunan dari yang mana? Loh iya, dari yang mana tapi? Oh, bukan yang pertama. Surat 17 ayat 3 coba. Duryatal man hamana 'alal nuh. Coba. Surat 17 ayat 3. Kita yang situ. Kita yang ini. Wahai turunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi kita ini yang mana? Keturunan dari yang di atas kapal Nabi. Karena yang lain sudah dihabiskan sama Allah. Bumi ini direndam air 40 hari 40 malam. Tidak ada yang hidup makhluk. Mati semua. Terendam air. Jadi kita keturunan yang mana? Nah, lah kok katanya sampai keturunannya yang monyet, yang teorinya Darwin itu. Nah, sampai keturunan monyet, pantas nih gak tahu silaturahim, gitu? Wong ketek, gitu? Nah kita ini manusia, maka kita diperintahkan Allah untuk bersilaturahim, ya. Sehingga karena kita ini dari satu, ya, sehingga kita ini pada dasarnya 49 ayat 10. Pada dasarnya kita ini saudara jadinya. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Boleh dibaca? Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Setiap kali ada kata untuk bersilaturahmi, setiap kali ada kata untuk bersama-sama, selalu diikuti dengan takwa. Maka saya ambil satu hadis dari hadis Bukhari, nomor hadis 2984, Muslimnya 2556. Perawinya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Rasul bersabda, la yattakhulul jannata fatai'u ya'dinu fa'atih rohimi. Gak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. ancamannya ndak enak ya Rasulullah. La yattakhidul jannata, gak akan masuk surga. Siapa itu? Rasul mengatakan yakni fata'i rahimi, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Maka orang-orang yang memutuskan silaturahmi gak akan dapat surga. Terus ditanya, loh Pak, itu kan dosa. Silaturahmi kan gak menyekutukan Allah. Apa tidak bisa masuk surga? Ya masuk nanti, tapi mampir karena memutuskan. Nah, jadi surganya orang yang memutuskan silaturahmi nggak kekal, ya. Kalau yang kekal itu yang dia merasa Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah, kalau itu pasti masuk. Itu kekal di neraka. Tapi kalau mereka beribadah, mereka sholat, tapi dia memutuskan silaturahim dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Karena mungkin urusan waris, ya biasanya paling banyak itu urusan waris, urusan harta, ya. Terus ini dulu waktu masih belum ada pembagian, masih kaya mungkin. Pada waktu itu kau usah ditutup nggak apa-apa, gitu ya. Giliran sudah anak-anaknya, nah anak-anaknya yang ini, anak-anak yang nuntut, apalagi kalau nggak pakai hitam di atas putih atau tidak ada perjanjian. Makanya sebaik-baik kita supaya nggak terjadi hancurnya silaturahim kekerabatan karena urusan harta atau waris. Semasa kita masih hidup, kalau bisa kita bagi sekarang. Tapi nanti baginya pun juga dikasih catatan bawahnya. Bisa dimiliki kalau saya sudah wafat. Ngono. Boneka bapak ditendang mana itu dari silaturahim. Itu terjadi di Singapura itu. Dikasihkan anak-anaknya masih hidup. Akhirnya bapaknya ditukar karena sudah atas nama anaknya semua. Ini karena mantunya roto, gak tepak ini. Punya mantu gendeng, sampai tega orang tuanya diusir. Ya. Nah, maka hadis ini yang Rasul mengatakan layat tahidil jannata wa man ta'u rahim, gak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Itu bukan berarti tidak akan masuk surga, dia tetap masuk surga. Karena berbicara tentang surga tanpa ilmu pun juga akan salah kalau tidak diluruskan. Tapi soal masuknya ke dalam neraka itu adalah hak Allah lama tidaknya. Kalau masalah silaturahim ini
nggak sebentar loh ya, nggak sebentar. Karena siapapun yang mengingkari firman Allah, mengingkari itu diadab. Tadi perintah Allah apa? Disuruh menjaga silaturahmi. An-Nisa ayat 1. Tapi kenyataannya kita putuskan ini. Maka sebenarnya memutuskan silaturahmi itu Rasul memberikan kita hukumnya haram. Nah, sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang dibenci Allah. Maka memutuskan silaturahmi itu akan menyakiti hati kerabat, akan berhenti berbuat baik terhadap kerabat. Bukakan surat 24 ayat 22. Ini peristiwa kejadian saat istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam peperangan bersama pasukan muslim, dan beliau Aisyah radhiyallahu anha ini ada dalam kuf itu seperti keranjang di sampingnya apa? Onta-onta itu disimpan di sana untuk mendampingi Rasul. Kalung beliau terjatuh. Nah, ketika kalung beliau terjatuh itu, beliau berusaha mencarinya sampai akhirnya beliau tertinggal oleh pasukan muslim. Dalam kondisi tertinggal itu, maka pasukan penyisir, jadi pasukan muslim itu punya pasukan belakang yang menyisir kalau ada yang tersisa ya. Maka di sanalah timbul fitnah ketika Aisyah ditemukan. Kemudian Aisyah itu disuruh naik ke ontanya, dan ya Allah, saya kok dilupakan namanya. Ada yang ingat mungkin? Ya, betul, betul. Itu yang menuntunnya. Jadi beliau ini nggak menyentuh sama sekali. Jangankan menyentuh, memandang Aisyah saja beliau nggak pernah berani memandang. Tapi apa yang terjadi? Timbul fitnah dan isu besar. Ya. Nah, fitnah dan isu besar ini keluarnya dari keponakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayah Aisyah. Bersumpah dia pada masa saya nggak akan pernah memberi bantuan lagi, saya akan memutuskan hubungan ini. Surat 24 ayat 22. 24 itu An-Nur ya, ayat 22. Disinilah Allah mengancam hambanya yang memutuskan silaturahmi. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayatu ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang? Allah tuhibuna ayaghfira lakum. Tidak pengen tak kamu tuh aku ampuni, kata Allah. Maka kalau orang yang memutuskan silaturahmi, jangan harap dapat ampunan dosa dari Allah. Karena kalimat Allah, Allah tuhibuna ayaghfira lakum. Tidak maukah kamu dapat ampunan dariku? Abu Bakar As-Siddiq ditegur Allah langsung dengan ayat ini. Saat itu dia memaafkan masa keponakannya sendiri dimaafkan. Dimaafkan terus kembali silaturahmi. Tadi dia sudah mau diputus. Kalau hubungan lagi. Karena yang buat isu keponakannya sendiri, Aisyah berselingkuh dengan saat itu tadi. Sehingga disinilah putusnya silaturahmi. Maka siapapun yang putus silaturahmi, jangan harap dapat ampunan dosa dari Allah. Betul-betul Allah katakan ayat dihibuna ayaghfir lakum. Gak akan diampuni itu. Jadi Rasul mengatakan tadi layat tahidil jannah wa ta'imin rahimi, siapa yang memutuskan silaturahmi gak akan masuk surga. Itu gak main-main Rasul. Tapi tidak kekal gitu loh di nerakanya.
Tetap dia masuk surga dari amal-amal kebaikannya, tapi dia sempat mampir ke neraka. Ini makna daripada hadis yang dibacakan dari Bukhari tadi dan Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir ya, bin Mut'im. Maka di antara membentuk silaturahmi adalah kelompok-kelompok kerabat. Sehingga nanti apa? Akan timbul benci, timbul dendam, ya, menjauhkan hubungan, dan ini tuh dibawa ke anak-anaknya. Tidak ada pak orang musuhan sama tonggonya, anaknya dibiarkan tidak boleh. Kau usah dulin rono ya. Itu di mana-mana pak. Kalau musuhan sama sana, anaknya diling loh. Ojo kadek dulin karo anaknya kono ya. Gitu. Itu mulai kecil ditanamkan. Jadi menanamkan kedengkian, menanamkan kebencian, ini masya Allah, ini termasuk penyakit-penyakit hati. Dan sudah penyakit hati ini masuknya apa? Syirik. Dosa syirik. Apa janji Allah? Bahayanya kalau sampai syirik ini berlebihan, tidak pernah ditobatkan. Nah ini bisa kekal. Ini bisa kekal. Kenapa? Surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adima. Sudah dibaca. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni dosa apa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, bahayanya kalau nanti iri, dengki, benci, dendam, ini gak pernah ditobatkan. Nah ini termasuk bagian daripada syirik kecil, bagian penyakit hati. Dan ini bahaya sekali. Karena apa? Memutus silaturahmi berarti antum memutus rahmat Allah untuk diri sendiri. Ya. Memutus silaturahmi berarti memutus rahmat Allah untuk diri sendiri. Nah, kalau kita lihat, ini saya ambil lagi dari Bukhari lagi, nomor hadis 5983. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul Muhammad pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan orang ke dalam surga. Ya. Ta'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Ibadati Allah dan jangan menyekutukannya. Wa tuqimus shalah wa yu'tuna zakat. Kemudian tunaikan salat, tunaikan zakat. Wa ta'silur rahim. Kemudian Rasul mengatakan dan jalinlah silaturahmi. Itu diletakkan setelah zakat. Bukhari 5983. Jadi kalimat Rasul itu kan ditanya para sahabat, apa yang bisa membuat kami masuk surga? Rasul mengatakan ta'budu ilallahi wa la tusriku bi syai'a. Jangan pernah kamu dalam mengibadati Allah menyekutukan dengan segala sesuatu. Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakah wa ta'silur rahim, dan menjaga atau menjalin silaturahmi. Ini jaminan surga. Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasul pun juga bersabda, hadisnya punya Tirmidzi nomor hadis 2511, Abu Daudnya 4902, Ibnu Majahnya 4211. Rasul mengatakan, "Mam min dabar ahadu wa ayatahullaha fata'ala lila wa sobihil akhbatu." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia ini. Kepada siapa? Ma'ayataduri rahurahimah. Bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi orang kalau sudah silaturahmi terputuskan itu disegerakan balasan di dunia. Dan di akhirat dia mengandung, apa kata Rasul? Mengandung wadambi. Dambi itu dosa. Wadambi akhiru minal akhirah. Jadi dia itu nanggung dua. Di dunianya itu nanti dikasih balasan sama Allah yang nyata di dunia. Orang memutus silaturahmi itu dapat balasan dunianya ada. Ditambah dia masih menyimpan dosa yang nanti akan menjadi pertanggungan di Yaumul Mizan. Yaumul Mizan, hari timbangan. Ya. Maka memutuskan silaturahmi, ya, terutama dengan orang tua atau kerabat. Jangan sampai orang tua dikirim ke apa? Panti jompo. Waduh, parah. Itu betul-betul parah. Ngerepot noi, kirim mai nang panti jompo. Naudzubillah min dzalik. Lihat firman Allah
bukakan saya surat 17 Al-Isra ayat 22-23. Jangan main-main terhadap orang tua kita, ya. Rabbuna wa ta'ala betul-betul marah, ya. 23-24 ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Coba habis urusan takwa wadol itu, yang kedua wa bil walidaini ihsana. Innama yablughanna indakal kibara audahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff itu bentak gitu ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekalian jawabannya, wakid selahuma janahu dzil minar rahmati wa qur rabbi hamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sekarang orang tuanya budek. Ada ndak? Wis gak krungu panjenengan. Itu ndak apa-apa ngomong keras tapi ndak bentak. Misalnya hujan, becek, bekas becek, orang tuanya budek. Gak krungu nek udan wong budek. Mau keluar. Kate nang ndi gitu ya. Narek Sidoarjo Surabaya mono. Kate nang ndi? Ki metu. Gak usah metu, udan ndak krungu. Ha kan. Itu ndak apa-apa keras. Ojo metu udan, tapi ndak ngamuk loh ya. Ojo metu yo, udan ya. Itu gendeng gitu. Jadi boleh keras, tapi bukan marah gitu loh. Ini maksud kata Allah ayat taqalu uff itu. Jadi nek gak ngomong gak banter gak krungu, kepreset nanti orang tua kita gitu loh. Boleh keras tapi bukan amarah gitu loh. Ya. Jadi soalnya bahayanya kok nek wong tuane budek ini lembut-lembut kecelakaan orang tuanya kalau gak ada diperingatkan wong gak krungu. Nek pinter-pinter ya ditukokno alat. Tapi alat juga gak murah nih. Mahal alat-alat itu sekarang yang alat dengar. Oleh karena itu maka kalau memang budek karena faktor usia, ya sudah. Boleh ngomong keras tapi bukan kasar. Gitu loh. Ya. Takoni mulai jam piro? Jam 10. Jam piro? Jam 10. Buat apa? Tapi tidak marah gitu. Ya. Jadi memang dah krungu, gimana coba? Ya. Jadi itu dijaga jangan sampai marah. Ingat ketika kita masih kecil, ya ini terjadi. Saya ada di rumah sakit waktu itu menjenguk keluarga yang sakit. Karena banyak orang, saya suntuk, saya keluar. Rumah sakitnya bagus Pak, ada tamannya, ada kayak telaga-telaganya, ada burung. Pas saya jalan, ada suster tuh dorong seorang laki-laki yang mungkin 70 lah, lebih lah, 80-an. Kelihatan sepuh lah. Ini susternya yang dorong, ini anaknya nih telepon, udah mandek-mandek, telepon terus. Nah, terus, sudah sini aja sus. Gak jauh dari tempat saya duduk. Ini duduk. Terus ngomong gini. Namanya sopo tonton loh. Toni pokoknya ya Toni linggu tonton iku apa ya? Endi, Pak? Manuk ngomong. Ton, iku apa? Manuk, Pak, manuk. Aku ini wong iki kira ganti wedi. Iki paling bapak iki anak iki. Terus tanya mana? Ton, iku lho apa? Bapak yo, kowe materi picek kayak segini. Manuk, Pak, manuk. Saya langsung enggak bisa. Saya terenyuh. Saya bilang begini. Astagfirullah, kaget dia. Teleponnya di saya. Maaf ya. Beliau siapa? Oh, ayah saya.
Bapak nggak bisa masuk surga, Pak. Itu saya nangis, saya ngomong. Jadi saya yang nangis, ngomongin orang itu. Bapak itu bisa nggak masuk surga dan kekal hanya gara-gara bapak bentak. Apa? Bapak sampean gitu. Terus bapaknya lihat saya, ngomong, lah iya Ton, kowe biyen cilik takon aku, Pak iku apa? Tak jawab manuk. Takon manuk, iku apa Bapak? Manuk. Iku apa Bapak? Manuk. Ping 10 kon takon tak jawab. Nah. Iki aku takon betul mbok bentak. Nangis ya. Saya ndak kuatnya tadi yang ngalih di mana aku guguk nang kono gitu. Iya Pak, saya tinggal. Nah, seperti ini kejadian seperti ini terjadi loh Pak. Jadi ribut telepon, ribut bisnis kantor, bapaknya masih bentak-bentak cuma perkara manuk loh Pak. Oh ya sekarang tidak manuk, bapak yang ngerti loh, bapak emang yang tua ya. Katanya kalau tua itu kan seperti kembali seperti minta diperhatikan, seperti dia ketika memperhatikan kita waktu kecil itu. Makanya rahmat sigara kasih sayangi dia sebagaimana mereka mengasihi kita. Hati-hati, hati-hati. Apalagi orang tua, jangan sampai memutus silaturahmi. Dan jangan pernah mutus silaturahmi sama saudara kandung juga. Ya, saudara kandung itu gak sopo-sopoan, Masya Allah. 40 hari aja kita gak saling bersapa, itu dosa besar nyantol itu. Ya. Jauh Pak, kan sudah ada kemudahan sekarang. Ada apa? Fasilitas apa? HP, bisa video call, bisa ini. Ya sudahlah bareng-bareng kalau memang jauh tempatnya. Nah oleh karena itu maka betapa luar biasanya kalau sampai adab dunia itu Allah segerakan bagi mereka-mereka yang memutuskan silaturahmi. Lagi bab silaturahmi dari Abdullah bin Amr dari Rasul Muhammad SAW. Rasul mengatakan laisa wasil bi rohima wa kalina sholla ladzina ida qata'at rohima fasollaha. Seseorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seseorang yang membalas kebaikan orang, kebaikan semisalnya. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha menyambung silaturahmi yang diputuskan orang lain. Jadi kalau kita diputuskan orang lain, kita lebih dahulu. Kalau sampai ada orang ngomong, kau no, tiada maaf bagimu. Hati-hati, ojo ketik muni tiada maaf bagimu. Mereka ada gak masuk surga itu, ya mampir nang neraka suwe ada kamu gak ada maaf bagimu. Gak iso nyepuro aku. Loworo hatiku. Jangan sampai benar-benar jangan sampai. Ahaduna ayyakfir lahu lakum. Allah tadi bilang, ndak pengen tak kamu tak ampuni. Kalau kamu pengen tak ampuni, ampuni yang lain. Maafkan yang lain. Ya. Jangan pernah kita memang ndak gampang loh Pak, berat. Nih, tukaran waktu SMA, ya. Wah, sekarang selesai didamaikan sama BB sama ini, wis salaman wis mari nih, wis beres. Reuni akbar. Acara reuni akbar. SMA reuni akbar 30 tahun baru ketemu. Kali itu Pak, iblis mulai kon kailing dah. Ngono Pak. Iblis ini iku lak sing bilang, "Loh, padahal sudah selesai, sudah ini." Iblis gantian bisi ini. Kon musuk lali. Kailing to. Kon piye di anwar. Timbul lagi Pak. Nah itulah. Itu tidak pernah berhenti iblis itu. Makanya itu bedanya Pak. Iblis itu tidak mau tidur. Ya, kalau dia tidur tidak bisa menyesatkan orang. Kalau Allah zat yang tidak tidur. Kalau kita ketiduran. Makanya bobal-bobol. Ini bedanya. Nah, jadi iblis ini yang tidak pernah berhenti. Peristiwa yang sudah selesai, sudah saling memaafkan, semari. Reuni ketemu, bisi aneh sing lelek. Kon kaili ta, kon biar dilarani. Mau timbul lagi, padahal sudah selesai. Dan itu gak akan pernah dia ikhlas iblis. Gimana caranya? Ngajak bolo supaya bareng-bareng masuk neraka syair. Itu benar. Maka hati-hati benar dengan silaturahmi. Dari Abu Hurairah. Ya. Saya ambil dari Sahih Muslim nomor hadis 2558. Cukup panjang, saya bahasa Indonesia langsung ya. Seorang pria mendatangi Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga. Jika saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, tapi mereka memutuskannya, dan jika saya sudah berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepada saya. Ketika saya datang padanya, mereka acuhkan saya.
ketika saya bermurah hati pada mereka, mereka tidak mempedulikan saya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau memang hanya seperti itu, maka engkau adalah bagaikan orang yang memberi makan keluargamu dengan bara api. Jadi kalau kita sudah baik masih dijahati, sudah datang ditolak, tidak diterima, minta maaf tidak dimaafkan, itu Rasul bilang bagaikan kamu memberi dia makan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa menyertaimu. Jadi kalau jenengan itu dipedot Pak, datang ditolak, minta maaf, tidak dimaafkan, berbuat baik dibalas kejelekan, itu berarti nanti jenengan bagaikan yang memberi makan bola api. Dan pertolongan Allah senantiasa menyertai orang-orang yang selalu berusaha menyambung silaturahmi walaupun diputuskan. Dan ini jangan sampai berat memang nek nuruti iblis dan bala tentaranya. Kalau roh hati takon, aku roh hati aku. Soalnya nemen ya. Nek mai duntek nyampe kurang golek sampai tonggo kabeh, krungu kabeh. Menyakitkan, Pak. Tidak akan mungkin tidak menyakitkan. Nah, dari Abdurrahman bin Auf mendengar juga Rasul Muhammad SAW bersabda, dari Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla, berarti dari Allah, Inna Rahman fa'anna khalqa wa rahima fastafina lahuma mim masafa fa'amma fatolaha. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku ini Ar-Rahman, aku yang menciptakan Rahim, dan aku yang mengambilnya dari namaku. Maka siapa menyambung silaturahmi, berarti dia menjaga haknya. Dan siapa yang memutuskan dirinya dari silaturahmi, aku putuskan diriku padanya. Masya Allah ya, hadis rawahu Ahmad 149. Jadi kalau kita memutuskan silaturahmi, Allah juga memutuskan rahmatnya buat kita. Tadi benar kan hadis sebelumnya? Siapa yang memutuskan dari silaturahmi, maka rahmat Allah putus. Berarti siapa memutus silaturahmi, berarti dia memutus rahmat Allah dari dirinya sendiri ya. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Dan Rasul tambahkan masalah nikmatnya bersilaturahmi. Rasul mengatakan, man sarada yustata'allahu fi rahimi fa'atasta'allahu fil asrihi wa bil rizkihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, hendaklah senantiasa menyambung silaturahmi. Makanya silaturahmi itu memperpanjang usia. Itu bukan terus umur itu nggak mati-mati, bukan. Maksudnya kebaikan menyertainya dan kemudahan rezeki Allah. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan materi yang tidak terlalu panjang dan cukup singkat ini saja bisa menyentuh kita semua. Mungkin kemarin ada yang tertinggal di antara kita yang belum kita maafkan, walaupun sudah masuk Dzulqa'dah. Karena memaafkan tidak harus bulan Syawal. Tidak harus bulan Syawal. Nah sekarang saya pribadi bangun samudra kepada jamaah di Nurul Muhajirin ini dan para takmir beserta segenap perangkat di takmir, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita saling mendoakan. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan dan kesalahan selama ini. Ya boleh, waktunya diskusi memang. Menyambung silaturahmi itu apakah harus ada hubungan darah? Karena rahim itu hubungan darah ya, atau dengan orang lain yang tidak ada hubungan? Kalau kita lihat tadi 49 ayat 10, innamal mu'mina ikhwah, nggak ada hubungan darah itu, ya kan? Terus kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 1 tadi, nggak ada hubungan darah itu, berarti sama, ya. Sama tetangga juga sama. Kita bisa terganjal surganya karena mbek tonggo sebelah gak nyopo belas gak nyopo. Ojo ndelok, ngelirik lho ndak. Nek ketemu melengos tonggo sebelah benar. Ini dua-duanya ndak masuk surga. Dua-duanya, kecuali salah satu itu berusaha terus untuk menyambung tapi tidak diterima, ya sudah. Ya. Waalaikumsalam. Kita sekarang ini kan sarana kita untuk
Ya. Malah berbuat dosa. Misalnya keluar grup dari grup di gadget. Ya. Apa itu termasuk? Memutuskan silaturahmi. Termasuk blokir kan? Nah, baik. Begini, kalau itu ada sisi maslahatnya nggak apa-apa. Saya sering keluar grup. Saya tuh diajak, nggak ngomong diajak. Wih, sini gak karuan isu-isu sing ono TikTokan, ono wedok ini, ono ini. Iki lek sopo nglebokno aku. Pagi bro, nyambut gawe, ono kadang bokong. Lu ini mau maaf, gendeng-gendeng iki sing. Ya kalau gitu saya live itu. Ya saya pamit tapi mohon maaf, HP saya ini jadul lemot. Saya pamit mundur. Yang kalau butuh japri saja. Itu tetap pamit. Ya. Jangan diblokir, Kalau blokir putus silaturahmi, keluar aja. Oh grup gendeng-gendeng ya, nggak karu-karuan ini. Opo karepe. Maksudnya guyonan, bercanda tapi jangan aneh-aneh. Apalagi ada lagi grup aneh-aneh. Isinya tuh kayak homo-homo gitu loh. Gendeng ya. Sopo ngelebokne amin. Tapi saya pamit. Saya pamitnya gini, mohon maaf ya, saya tidak cocok dengan grup ini. Kalau memang itu banyak maksiatnya, ya saya ngomong. Kayak tadi, mohon maaf saya keluar, mengandung porno menurut pendapat saya, kayak gitu kan. Terus kalau perlu japri, itu aja. Saya live, habis itu tak delete. Mosok isu-isu 90 plus sopo maneh ngelebokno grup. Wih, sini guyon tok Pak sing nyambut gawe le ngene aneh-aneh itu. Ya sekarang saya tahu sendiri kayak apa. Ya wis Pak, iki ngebek memori. Iki lebih baik isinya materi-materi dakwah aja. Terjawab. Jadi jangan diblokir, tapi live aja. Ya, live pamit. Kalau nggak bisa datang pada seseorang yang sudah janji, itu harus pamit memang. Itu etika seorang mukmin. Apa-apa pamit, nggak bisa itu pamit. Mohon maaf, ada uzur ini pamit, nggak langsung. Sesuatu nanti wingi, oh iya lali, oh berat gadang. Jangan lali lah kalau bisa. Ya. Kita itu kan amalan B-nya itu banyak, kecuali baik. B kita itu kan yang baik satu tok. B-nya yang lain lebih banyak. Beti, blebes, blingset, bulet, beling, beler. Ini lebih banyak B-nya dibanding baik. Maka hati-hati. Ya. Ada lagi? Betul. Ini kalau dilihat Ya. kalau dalam waktu itu ada anak yang muda ada 3 gitu. Jadi sekarang itu maksud dari anaknya yang mana nih Pak? Yang kita ini yang tadi yang dari Nabi Nuh yang ada 3 tadi katanya yaitu Hamus itu ada 3 itu. Yang masih bukan. ya Jadi yang ketiga ini kita itu punya orang Asia itu dari mana anak-anaknya yang ketiga ini? itu enggak, kalau dalam ayat nggak dijelaskan, tapi dalam kitab-kitab sirah banyak. Dari yang nomor 2 yang Asia, dari anak kedua yang tersisa. Kalau yang karena nanti jadi 3 bangsa, Asia, Europe, sama satunya Mediterania. Kan 3 ras dunia ini. Ya kita yang nomor 2, yang hidungnya nggak pati mancung-mancung ini. Ya. Kalau yang nomor 1 itu kan Al-Mancingu Al-Bangiru. Ya kita ini kan Al-PCI. Itu kan di masa Nabi Adam waktu itu kan boleh mengawinkan anak sendiri karena belum ada manusia yang lain, cuman silang. Sekarang udah nggak boleh sama sekali. Jadi Allah tuh punya naskh, namanya naskh itu ada ayat-ayat yang nanti dihentikan ayat itu digantikan yang baru. Jadi banyak di Quran itu banyak naskh, seperti perintah menikahkan Adam dan Hawa antara anaknya tapi silang. Setelah itu ayat berikutnya nggak boleh pernikahan yang dari saudara kandung, nggak boleh. Naskh banyak. Jadi Quran itu banyak naskh juga, terutama naskh untuk Yahudi paling banyak. Ya. Dan Yahudi tidak mau menerima itu.
Artinya dia bangsa pilihan toh, dicabutin tidak mau diterima, diberikan lagi kepada umatnya Rasulullah, nggak menerima mereka, ya. Menganggap mereka paling mulia aja sampai saat ini. Makanya Palestina nggak akan pernah berhenti sampai akhir zaman, ya begitu itu. Ya. Ada lagi? Adzan jam berapa sekarang? Sekarang 30, masih ada 9 menit. Ada nggak? Kalau nggak ada saya tambah sedikit saja. Ini sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Ada 4 bulan. 3 bulan ke depan, ini 3 bulan ini jangan disia-siakan. Buka surat 9 ayat 36. Inna idatas suhuri indallahi ista'asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tatlimu fihina anfusakum wa qatilnal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Boleh dibaca? Sesungguhnya bulan-bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah yang ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, 4 bulan yang haram ini yang 3 urut. Rasul mengatakan minha arba'atum hurum salasum talawiyatu. 4 bulan yang diharamkan yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah sekarang, Dzulhijjah bulan depan, tutup tahun masuk tahun baru Muharram. Kita dikasih Allah 3 bulan berturut-turut. 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Baru ketemu lagi nanti bulan 7 Rajab. Masih ditambah lagi nikmat bulan 9. Bulan apa itu? Ayo, bulan September. Kesana masjid. Ramadan. Ya. Nah, maka 4 bulan haram 1 bulan suci ini jangan disia-siakan. Kenapa? Saya ambilkan dari Sahih Muslim nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyati difin." Karena 1 amal kebaikan anak cucu Adam di Dzulqa'dah sekarang sudah tanggal 11 ini. Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan itu 1 amal kebaikannya dikasih Allah minimal 10. Minimal 10. Ila sab'amiyati difin sampai 700. Jadi sholat berjamaah itu berapa? 27. Ini bulan apa? Dzulqa'dah. Janji Allah dikalikan berapa? 10. Berarti minimalnya berapa? 270. 210. Bahkan sampai 700 kata Allah. Ya. Itu sholat, infak sama. Infak itu 1 dinar ditukar berapa? 700. Kenapa sih kata 7 itu paling banyak di Islam? 1 sampai 700. Kemudian ada golongan orang-orang yang besok tanpa dihisap langsung masuk surga. Berapa jumlahnya? 70.000, ya kan? Kenapa kok selalu 7? 70.000 itu bukan saklek 70.000. Terus nggak ada. Kalau 70.000 tok, nanti Prambanan candi iso nggak masuk kuota nanti. Ya. Artinya 70.000 itu bukan cuma total 70.000, banyak. Kata 7 itu dalam Islam memberikan makna besar. Langit berapa lapis? Hari Allah ciptakan berapa? Kita disuruh tawaf berapa? Disuruh sa'i berapa? Nah itu 7 itu maknanya itu. Makanya kalau 777 biasanya muslim. Kadek songo-songo bau teh. Yeah. Kiu-kiu. Nah oleh karena itu maka jadi 7 itu ya maknanya di situ di dalam Islam. Sehingga ini jangan disia-siakan gitu loh. 3 bulan ini sampai 700. Jadi kalau nemu uang 100 petot sisan, ireng diembong, dicemplung nang gini. Ya Allah, nyun surga. Cari malaikat sing gak nemu gak ono ta. Maksudnya ya aja parah-parah ya. Infak sedekah, kenapa Ramadan dahsyat? Waktu Ramadan coba kalau infak, karena tahu kan dilipatkan. Ini diulang ini sama Allah. Diulang 3 bulan. Kenapa ini terjadi? Tadi dibacakan imam kita di rakaat kedua. Surat An-Nisa 28. Yuridullahu au yuqaffa'akum wa khalikul insanu dhaifah.
Jadi dibacakan imam kita di rakaat kedua. Silakan dibaca terjemahnya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, jadi kenapa Allah kasih kita Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram? Karena kita ini lemah. Lebih banyak bedik, blebes, bulet, blingset, beling, blebes ketimbang baiknya. Nah, ini dikasih Allah ini kemudahan. Dikasih 5 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, haram, satunya suci. Ditambahkan satu kebaikan dilipat-lipatkan. Maka jangan disia-siakan, ya. Nyambung silaturahmi tadi, mumpung bulan ini. Kalau masih ada yang ganjil tentang silaturahmi, selesaikan bulan ini. Dahsyat kelipatannya, ya. Infak sedekah juga dahsyat. Kemarin Ramadan, wow, begitu Idul Fitri buka dompet, fitri dompetnya. Loh, kok dompetku melok fitri ini ya? Resik ini. Kalau suci dompet. Jadi ya kalau bisa tetap istiqomah, ya. Terus interaksi dengan Quran, kemudian melatih diri banyak puasa sunnah, ya. Di bulan-bulan haram luar biasa. Tidak ada puasa khusus bulan haram kecuali di Dzulhijjah, namanya puasa Arafah, dan di bulan Muharram puasa Asyura. Selain itu nggak ada. Biasa aja Senin Kamis, Ayamul Bid atau puasa Daud bagi yang biasa melakukan. Itu aja cukup, ya. Dan tolong kalau puasa itu sahur. Karena Rasul pesan, "Man saumi tasahur fa innahu surikum barokah, inna fasla yahuda wa nasara." Ayat kata Rasul. Kamu tuh kalau puasa, tidak bukan Ramadan toh, apa aja, suruh sahur. Kenapa? Dalam sahur ada berkah. Sahurlah kalian, supaya kalian berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Kecuali Pak, saya ngomong ini mantan Nasrani. Ini dulu tidak pernah sahur. Kenapa? Lapo sahur, poso gak tahu. Lapo sahur, makanya kita disuruh sahur supaya gak bodoh. Karena Yahudi Nasrani gak tahu sahur Pak. Karena apa? Udah gak tahu poso, lapo sahur. Gitu. Jadi saya tuh tidak pernah puasa dulu Pak, ya, tidak pernah sahur. Makanya dulu waktu masih masa sekolah, saya dulu Ramadan gak pernah mokel Pak. Belas. Lu poso, iya, bener, belas, tidak pernah mokel. Kok iso gak tahu poso, gitu? Macam kafir. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan, ya. Jalin baik-baik silaturahmi, jangan memutuskan silaturahmi. Kalau menghindar boleh, ya, menghindar boleh. Menghindar dari sesuatu yang nggak baik, kelompok nggak apa-apa, betul boleh. Tapi tetap jangan memutuskan hubungan. Karena ketika bertemu sapa dia. Bila perlu kontak, didoakan. Gimana? Wis, wis gak pleman ya tanang kono. Wis gak buka botol lah misalnya. Ayo gabung rene pengajian. Nah itu artinya boleh menghindar tapi diajak dalam kebaikan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.